caranya kita tidak tahu. Majhul. Majhul itu tidak diketahui. Jadi tadi sudah ditahu bersemayam itu maklum, sudah ditahu. Min haitsul makna, dari sisi arti. Tapi caranya bagaimana Allah bersemayam itu tidak majhul namanya. Wal imanu bihi wajib. Tapi beriman bahwa Allah itu bersemayam, beristiwa, itu wajib. Karena Allah yang berfirman begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Was-su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Mau bertanya tentang bagaimana caranya Allah bersemayam itu bid'ah. Bid'ah tidak boleh. Jangan kita bertanya kalau ada Allah itu bersemayam di atas, bagaimana caranya? Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada yang bilang, yang tanya bagaimana caranya, tolong dijelaskan. Maka diminta dulu penjelasannya, bilang kau mau lihat Allah itu bagaimana memang. Coba kasih penjelasan Allah itu bagaimana. Bentuknya seperti manusia kah, seperti apakah? Terus kemudian baru saya bisa jelaskan tentang. Dan kita juga beriman, artinya orang muslim itu beriman bahwa tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah dari sifat-sifat makhluknya. Al-muhdatsin itu makhluk, maksudnya yang diadakan. Semua yang diadakan oleh Allah itu namanya makhluk. Ya, kalau Allah namanya Khaliq. Ya, al-khaliqu itu Allah, al-makhluk semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Fa yukayyifuha ay yumathiluha. Sehingga ketika kita misalnya permisalkan atau menyamakan sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah, itu nanti kita akan terjerumus dalam hal takyif. Apa yang dimaksud takyif? Takyif itu selalu bertanya bagaimana caranya. Nah itu namanya takyif. Selalu mempertanyakan bagaimana caranya, itu namanya takyif. Maksudnya kalau bahasa Arabnya dari kaifa. Ya, kaifa itu artinya bagaimana. Takyif. Nah, itu namanya menyebut kaifa. Itu namanya takyif. Au yumathiluha, atau mempermisalkan, mempersamakan. Ya. Wadzalika muhalun. Dan itu semua adalah sesuatu yang muhal, itu artinya mustahil. Muhal yang sering kita ucapkan itu kalau kita bilang mustahil. Boleh juga bilang muhal. Artinya mustahil. Fahuwa innama yasbutu lillahi ta'ala ma asbata li nafsi. Nama dan sifat untuk Allah itu hanya bisa ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah itu nanti kita akan lihat, Allah itu menyebutkan bahwa dirinya begini, dirinya begini. Itu hanya Allah yang menyebutkan seperti itu. Wa asbatahu lahu rasuluhu, demikian pula yang ditetapkan baginya oleh Rasulnya. Rasulullah bilang begini, misalnya Allah seperti ini, Allah begini, Allah begini. Allah bersifat seperti ini atau begini. Nah, itu namanya ditetapkan oleh Rasulnya. Minal asma'i was sifat. Berupa nama-nama dan sifat-sifat. Wa yanfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsi. Demikian pula dinafikan, menidakkan apa yang Allah sendiri nafikan untuk dirinya. Menafikan itu maksudnya menidakkan. Kalau kita lihat ada tulisan di sini Bapak sekalian, di sini ada la ilaha illallah. Ini kandungannya di sini namanya nafi, menafikan. Terus kemudian di sini ada illah, ini namanya mengisbat. Gitu. Menetapkan. Di sini menafikan semua ilah, tidak ada ilah. Di sini menafikan. Baru kemudian menetapkan yang ilah, yang ada hanya Allah. Ya. Wa nafahu anhu rasuluhu. Demikian pula apa yang dinafikan darinya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
min kulli aibin wa naqsin, dari seluruh bentuk-bentuk aib, celah. Jadi tidak ada bagi Allah namanya celah atau aib. Tidak bisa ada seperti itu bagi Allah. Atau naqs itu kekurangan. Ya. Ijmalan wa tafsilan. Apakah bentuknya secara garis besar, global, atau bentuknya secara terperinci. Wadzalika, semua yang kita katakan ini jamaah sekalian, bacakan tadi, lil adillatin naqliyati wal aqliyah. Ada dalil-dalil ya yang kita sebut dalil naqliyah, seperti penjelasan kita pada bab-bab yang lalu tentang dalil-dalil naqli, ya, berasal dari al-wahyaini. Wahyaini itu artinya Al-Quran dan Sunnah, karena Sunnah juga itu adalah wahyu. Jadi wahyani, dua wahyu, wahyu Al-Quran dan wahyu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat jemaah sekalian dalil-dalil yang digunakan oleh Syekh penulis kitab ini. Pertama, kata beliau, ikhbaruhu ta'ala binafsihi an asma'ihi wa sifatihi. Allah sendiri yang memberitakan tentang dirinya atau tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah sendiri yang memberitakan itu. Bisa kita lihat idz qala ta'ala, ketika Allah bersabda, Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Bagi Allah adalah al-asmaul husna, nama-nama yang mulia. Ya. Fada'uhu biha. Maka memohonlah kamu kepada Allah dengannya, dengan nama-nama tersebut. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, gunakan dalam berdoa nama-nama tersebut. Ya, doa itu ada dua macam. Kalau kita berdoa ada dua macam yang kita lakukan. Mungkin doa kita adalah berupa sana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai ibadah. Ad-du'a'u ibadah. Bahkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa ada namanya at-talab. At-talabu wal mas'alah. Kita memohon dan meminta. Kita sering berdoa dan sering memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jenis permintaan kita dalam berdoa. Ya. Jadi berdoa itu diakui dan ditetapkan. Kita beriman tentang pentingnya itu berdoa. Ya. Wadaru alladzina yulhiduna fi asma'i. Berpalinglah kamu sekalian dari orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Karena mereka itu akan diberi balasan, jaza terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Itu yang pertama jemaah sekalian, dalil naqli tentang ditetapkannya al-asmaul husna bagi Allah Subhanahu wa taala oleh dirinya sendiri. Wa qala subhanahu, dan firman Allah yang lain, qul i'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, awid'ur rahman, atau gunakan kata ar-rahman dalam berdoa. Ar-rahman. Biasa kita bilang ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Ya. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengasih, ya Rahim, yang Maha Penyayang. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapan, di mana, bagaimana saja kita berdoa, maka ada al-asmaul husna itu. Ya, begitu jemaah sekalian. Kama wasafa nafsahu bi annahu sami'un basir. Di sini kita lihat jemaah sekalian. Sebagaimana Allah itu mensifati dirinya bahwasanya dia, Allah itu sami'un basir.
Allah itu sami'un, mendengar. Basirun, Allah itu melihat. Jadi Allah mendengar, Allah juga melihat. Siapa yang bilang begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bilang dalam Al-Quran. Kemudian wa alimun hakimun. Allah itu punya sifat alim. Alim itu maha mengetahui. Hakim maha bijaksana. Siapa yang bilang? Allah sendiri bilang begitu. Kemudian Allah itu qawiyun aziz. Allah itu maha kuat dan aziz, maha perkasa. Yang bilang adalah Allah dalam Al-Quran. Allah latifun khabir. Allah itu maha latif. Latif artinya lembut. Khabir, maha mengetahui. Ada alim, ada khabir, artinya sama-sama mengetahui. Ada yang bilang khabir agak di atas sedikit daripada alim. Kemudian syakurun halim. Semua ini adalah sifat-sifat Allah ditetapkan di dalam Al-Quran. Syakur itu artinya senang membalas kebaikan. Kalau kita bilang, mungkin bisa bilang suka berterima kasih, membalas kebaikan. Halimun itu santun, maha santun. Kemudian Allah juga katanya bersifat Ghafurur Rahim. Ghafur maha pengampun, Rahim maha penyayang. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu kallama Musa takliman, bercakap. Jadi Allah juga berbicara. Musa berbicara bersama dengan Nabi Musa takliman, benar-benar pernah berbicara, benar-benar berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, begitu jemaah sekalian. Wa annahu stawa ala arsyihi, dan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arasy-Nya. Semua ini Allah sendiri yang tetapkan ini dalam Al-Quran. Wa annahu khalaqa biyadaihi, dan sesungguhnya Allah itu menciptakan dengan kedua tangannya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan kedua tangannya. Siapa yang bilang Allah punya tangan? Allah sendiri punya bilang biyadaihi, yadun, yadaini, yadani, dua tangan. Artinya kalau kita bahasa Arab kan yadun itu adalah tangan. Kita terjemahkan kata yadun itu adalah artinya tangan. Wa annahu yuhibbul muhsinin, dan bahwasanya Allah itu punya sifat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa radiya 'anil mu'minin, juga punya sifat rela, senang kepada orang-orang yang beriman. Ila ghairi dzalika minas sifatidz dzatiyah, dan selainnya banyak lagi yang kita tidak dimuat di sini. Katanya masih banyak yang lain daripada sifat-sifat Allah yang merupakan sifat dzatiyah. Kama habbatihi ta'ala, sebagaimana Allah punya sifat mencintai, menyenangi. Ya. Wa nuzulihi, ada juga sifat nuzul, namanya turun. Di Allah turun. Ya. Wa ityanihi, Allah datang. Semua itu ada di dalam ayat nuzul. Nuzul ada di dalam sabda Nabi. Kemudian al-ityan wal maji ada di dalam Al-Quran. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, itu di antara ayatnya. Mimma anzalahu fi kitabihi, yang diturunkan di dalam kitabnya, maksudnya yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Wa nafaqa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu, yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu.
Seperti yang dikatakan dalam ayat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau berbicara tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tapi yang dia ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tadi saya katakan sabda Nabi itu adalah wahyu. Itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, ikhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ada juga khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fima warada wa sahha anhu, sebagaimana yang datangnya dari Rasulullah dan dianggap sahih datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, min akhbarin sahihah, berupa berita-berita yang sahih, yang benar, wa ahadits sarihah, dan hadis-hadis yang as-sarih itu artinya yang terang-terang, yang tidak ada samar-samarnya, namanya sarihah. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Nabi tentang sifat Allah. Kata beliau, yadhakullahu ila rajulaini. Coba kita lihat, yadhakullah, Allah itu tertawa. Jadi Allah tertawa. Ila rajulaini, lantaran dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhar, salah satu dari keduanya, kedua orang ini salah satunya membunuh yang satu. Kilahuma yadkhulul jannah. Terus kemudian kedua orang ini masuk surga. Jadi dua orang yang bermusuhan, satu di atas jalan yang benar fisabilillah, satu fi sabili ghairillah atau fi ghairi sabilillah, di luar jalan sabilillah. Yang pertama tadi meninggal itu katanya masuk surga karena dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Dia meninggal syahid. Orang syahid itu kan dijamin insyaallah masuk surga. Terus yang kedua tadi, yang membunuh itu tadi dikatakan masuk juga surga ketika sudah mati, ialah karena waktu hidupnya sempat taubat. Dia tadinya di pihak musuh, fi ghairi sabilillah, dia di pihak musuh. Dalam hidupnya dia sempat taubat, perbaiki dirinya, hubungannya dengan Allah, taubat. Bagaimana namanya taubat? Kemudian setelah itu bertaubat, masuk dalam perang. Maka sekarang dia masuk dalam perang dan dia sudah di pihak fisabilillah. Akhirnya terbunuh juga. Maka terbunuhnya dalam keadaan syahid. Dia pun juga masuk surga. Ya. Itu katanya yang kita mau lihat di sini adalah kalimat yadhaku, bahwa Allah itu tertawa. Nah, itu yang kita mau lihat sebagai nama atau sifat yang Rasulullah katakan. Jadi siapa yang katakan Allah itu tertawa? Rasulullah, bukan kita. Ya. Terus kemudian wa qauluhu, dan dalam sabda beliau yang lain, la tazalu jahannamu yulqa fiha. Itu neraka selalu saja katanya tidak pernah berhenti diisi. Dimasukkan penghuni neraka, dimasukkan, tidak pernah berhenti. Wahia taqulu, sambil diisi sambil dia juga berkata. Kita akan nanti bilang surga neraka itu juga berbicara. Ya. Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi sambil diisi sambil minta tambahan. Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi sambil diisi sambil minta tambahan. Hal min mazid, masih, ya. Hatta yada'u rabbul izzati fiha rijlahu,
Sehingga ketika itu Allah yang bersifat Rabbul Izzah meletakkan rijlahu, kakinya. Jadi sekarang ada kata rijl untuk Allah. Sebagaimana tadi ada kata tangan untuk Allah. Wa fi riwayat qadamahu, ada dalam riwayat telapak kaki. Dalam riwayat yang lain menyebutkan telapak kaki. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, kemudian salah satu di antara keduanya menjauh dari yang lain. Fatakulu qattu qattu. Setelah itu neraka bilang cukup, cukup. Artinya cukup, cukup, tidak perlu diisi lagi, mungkin maksudnya begitu. Cukup. Jadi ada dalam sabda Nabi ini jemaah sekalian, yang kita mau lihat adanya sifat pertama, ada kata kaki, ar-rijl. Ada kata telapak kaki. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kemudian dalam sabda Nabi yang lain, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Allah Rabbuna, Tuhan kita itu turun ilas sama'id dunya. Turun ke langit yang paling dekat. Itu namanya as-sama'id dunya. Kulla laila. Dan itu turunnya Allah ke langit yang terdekat itu terjadi setiap malam. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Kapan waktu turunnya? Ialah setelah berlalu 2/3 malam. Tinggal 1/3 yang tersisa. Itu waktu Allah turun. Jemaah sekalian, siapa yang bilang bahwa Allah itu turun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, kalau biasa kita dengar ceramah terkait masalah ini, yang artinya yang mau memalingkan maksudnya kalimat turun kepada pengertian yang lain. Apalagi ketika akal sudah mau dilibatkan di sini. Orang berpikir begini, bagaimana bisa, kapan Allah bisa turun kalau dikatakan turun dari langit, turun ke langit yang terdekat, terutama ketika waktu malam tinggal 1/3. Nah, waktu di dunia ini kan beda-beda. Di Indonesia saja kan tidak semua, kalau sudah jam 3 kita di sini kan, di Jakarta bukan jam 3. Di Irian Papua beda. Jadi yang mana 1/3 yang ditempati Allah itu turun. Orang kan kalau begitu kan sebentar akan pusing. Untung kalau tidak pusat, tersesat. Kenapa? Karena akal itu kan seperti itu, memang kita sulit menetapkan ketika akal mau jadi pedomannya. Tapi kalau kita kembalikan bahwa caranya Allah turun itu terserah Allah, kita tidak bisa terlibat di situ. Karena bagi kita, akal kita yang Allah ciptakan sangat terbatas. Akal kita kan terbatas. Tidak bisa akal kita ini menyelesaikan persoalan akal kita. Iya. Jadi jangan katanya masukkan akal dalam. Terima saja Allah itu turun, caranya bagaimana, itu namanya takyif. Bagaimana caranya kita tidak bisa terlibat. Nanti kita lihat, dengarkan apa keterangan ulama-ulama kita tentang masalah ini. Itu tadi dari awal saya katakan, dalam urusan al-asma wa sifat kadang memang banyak perkataan, bahkan pemikiran-pemikiran, sampai timbulnya aliran-aliran. Ya, jemaah sekalian. Man yad'uni, ketika Allah turun di 1/3 malam itu, kata Allah, man yad'uni fa astajibu lahu. Dan ini setiap malam. Jadi kita yang bangun tengah malam, ia karena keyakinan kita bahwa ini waktu Allah turun berdasarkan sabda Nabi. Adapun yang baru jam 3 di sana kan lain lagi. Kita tidak bisa sampai di sana mengorek, karena ini adalah urusan takyif, dan itu tidak benar, bahaya. Man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepada saya akan perkenankan doanya. Saya akan mengistijabah doanya.
Man sa'alani fa'u'tiyah. Siapa yang memohon kepadaku, saya akan memberikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang memohon ampun sekarang, saya akan memberikan ampunan baginya. Nah, begitu jemaah sekalian. Wa qauluhu lallahu asyaddu farhan. Ada sabda Nabi menjelaskan tentang lallahu asyaddu farhan. Demi Allah, Allah itu lebih gembira. Jadi ada lagi nama sifat gembira bagi Allah. Gembira bi taubati abdihi, lantaran bertaubatnya hambanya. Jadi Allah itu gembira sekali ketika ada hambanya bertaubat. Ya. Min ahadikum birahilatihi. Lebih gembira Allah dengan taubat hambanya dibandingkan gembiranya seseorang yang dalam perjalanannya, di atas kendaraannya, di situ ada kehidupannya. Di situ ada makanannya, ada pakaiannya, ada ongkosnya, ada uangnya, ada macam-macamnya, semua ada di situ. Ada makanannya, ada minumannya, artinya ada kehidupannya di situ. Terus kemudian kendaraan itu hilang. Maka ketika kendaraan ini hilang, pergi atau lepas, ketika itu adalah kendaraannya mungkin unta, lepas, akhirnya orang ini sudah putus asa hidup. Hilang sudah semangat untuk hidup. Karena apa lagi? Kita sudah di ardi falah, di di padang yang sangat gersang. Di situ tidak ada kehidupan. Artinya sudah putus asa terhadap kehidupannya. Sampai-sampai pergi bersandar di suatu tempat untuk menunggu kematiannya. Tiba-tiba sebentar dia tidak sangka-sangka datang itu kendaraannya tadi di sampingnya, di dekatnya. Datang di situ, di sampingnya. Terus dia lihat. Begitu gembiranya jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia melihat dirinya seakan-akan hidup setelah mati. Dia melihat seakan-akan dirinya hidup setelah mati. Karena ya artinya kehidupannya sudah muncul kembali. Begitu gembiranya jamaah sekalian, apa yang dia ucapkan? Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya roh? Apa? Sitongan ada yang nakat, tayo ada nak kormena. Pomelo makada anta rabbi wa ana abduk. Idi puang, puakku ya atatta. Tapi karena liwat na riona tanya pato si gilingang ngero bicara kada anta rob, anta abdi iku puang atakku wa ana rabbuk. Iya puang. Agak sampai artinya begitulah karena demikian. Nah, coba kita gambarkan kegembiraan orang ini. Nabi katakan lallahu asyaddu farhan bi taubati abdi. Allah lebih gembira apabila ada hambanya yang bertaubat. Jamaah sekalian, al-hadits wa qauluhu lil jariyah. Ada sabda Nabi terkait dengan seorang wanita dahulu yang ditanya, "Aina Allah?" Ini makanya saya jamaah sekalian, pertanyaan "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana ini masalah sekali jamaah sekalian di dalam menyelesaikannya. Banyak pemikiran, banyak ada aliran terkait menjawab aina Allah, di mana Allah. Muka pangi di kok kita naik dari perpato berarti tamak pibali. Di mana itu Allah? Aina Allah. Baik. Faqalat, itu tadi anak perempuan yang ditanya namanya Al-Jariyah, ditanya aina Allah, faqalat, dia bilang fis sama. Fis sama, itu jawabannya fis sama, di langit, di atas langit. Jadi itu jawabannya. Ya kutuma kada fis sama kan maksudnya yase. Aamintum man fis sama. Apakah kamu beriman kepada siapa yang ada di langit? Faqalat fis sama. Qala, Nabi berkata, ana man. Kalau saya, siapa saya? Kata Nabi. Qalat, wanita itu berkata, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Qala, Nabi bersabda,
a'tiqha, merdekakan ini anak perempuan ini, fa innaha mu'minatun, karena anak perempuan ini beriman, fa innaha mu'minah. Jamaah sekalian, terus sabda Nabi yang lain, wa qauluhu yaqbidullahul arda, Allah menggenggam bumi. Jadi kata menggenggam di sini yang kita garis bawahi. Allah punya sifat menggenggam. Yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Allah itu menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis sama, dan Allah melipat. Ada lagi kata melipat. Jadi itu semua masuk perbuatan. Wa yatwis sama, dan melipat-lipat ini langit. Biyaminihi, ini juga biyaminihi dengan kedua tangan kanannya. Iya. Ada sabda Nabi menyebut bahwa kedua tangannya adalah kanan. Iya. Summa yaqulu anal malik, anal malik. Kemudian Allah berkata, sayalah yang raja. Aina mulukul ard. Sekarang mana raja-raja dunia? Mana yang pernah hebat dulu di dunia? Mana mi? Sekarang saya adalah al-malik. Aina mulukul ard. Mana sekarang raja-raja dulu, raja-raja dunia yang dulu, yang sombong, yang angkuh dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, masih waktu. Habis? Belum. Baik, nanti diingatkan. Yang ketiga, iqrarus salafis salih. Ada pengakuan dari para salaf saleh, ulama-ulama terdahulu kita yang disebut as-salafus saleh. Minas sahabati, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat tabi'in, dan dari kalangan pengikut para sahabat Nabi, ada pengikutnya sahabat-sahabat Nabi yang disebut dengan at-tabi'in. Kalau pengikutnya sahabat lagi disebut tabi'ut tabi'in. Ya. Wal a'immatul arba'atu, dan demikian pula imam yang 4. Siapa itu imam yang 4? Ya, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai semuanya. Bi sifatillahi ta'ala, tentang sifat-sifat Allah. Jadi semua ulama-ulama salaf kita, sahabat-sahabat, tabi'in, imam yang 4 menetapkan tentang sifat-sifat Allah itu. Wa adami ta'wilihim laha, dan mereka menerima tanpa takwil. Ya. Au raddiha, apalagi menolaknya, au ikhrajiha an zahiriha, atau melepaskan kalimat itu, kalimat tentang nama itu dari pengertian zahirnya. Jadi ada yang bilang apa yang diucapkan itu bukan begitu maksudnya. Nah, itu artinya melepaskan dari pengertian zahir. Ya. Falam yathbut anna sahabiyan wahidan, tidak ada ditemukan bahwa ada salah seorang di antara sahabat, satu pun orang, ta'awwala sifah min sifatillahi ta'ala, yang mentakwil satu saja sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Au raddaha, atau menolaknya. Au qala fiha, atau di antara mereka ada yang berkata, inna zahiraha ghairu murad, bahwa yang zahir itu bukan itu yang dimaksud. Tidak ada yang di antara mereka yang melihat seperti itu. Bal kanu yu'minuna bimadluliha, tapi mereka langsung beriman terhadap apa yang ditunjuk berupa makna dari kalimat tersebut. Ya. Wa yaj'alunaha ala zahiriha, dan mereka selalu menetapkan di atas zahirnya. Wahum ya'lamuna anna sifatillahi ta'ala, dan mereka ketahui bahwasanya sifat-sifat Allah itu laisat kasifatil muhdatsina min khalqi, tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluknya daripada daripada makhluknya. Tidak ada sifat Allah yang sama dengan sifat makhluknya. Sehingga dikatakan waqad su'ilal Imam Malik, pernah ditanya Imam Malik, ini salah satu imam yang 4 yang kita tadi sebut. Salah satu imam yang 4 itu Imam Malik rahimahullahu taala, an qaulihi azza wajal, tentang firman Allah, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih, Rahman, itu bersemayam di atas arasy. Ini jemaah sekalian,
Kata beliau ketika ditanya, katanya al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa itu yang diterjemahkan dengan bersemayam itu maklum min haitsul makna atau bi'tibaril makna. Dia dikenal, sudah ditahu itu kalau orang bilang bersemayam. Iya. Wal kaifu majhulun, tapi caranya kita tidak tahu. Majhul. Majhul itu tidak diketahui. Jadi tadi sudah ditahu bersemayam itu maklum, sudah ditahu min haitsul makna dari sisi arti. Tapi caranya bagaimana Allah bersemayam itu tidak majhul namanya. Wal imanu bihi wajib. Tapi beriman bahwa Allah itu bersemayam, beristiwa itu wajib. Karena Allah yang berfirman begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Was-su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Mau bertanya tentang bagaimana caranya Allah bersemayam itu bid'ah. Bid'ah tidak boleh. Jangan kita bertanya kalau ada Allah itu bersemayam di atas arsy. Bagaimana caranya? Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada yang bilang, yang tanya bagaimana caranya, tolong dijelaskan. Maka diminta dulu penjelasannya, bilang kau mau lihat Allah itu bagaimana memang. Coba kasih penjelasan Allah itu bagaimana. Bentuknya seperti manusia kah, seperti apakah. Terus kemudian baru saya bisa jelaskan tentang caranya. Jadi jamaah sekalian, tadi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Apa maksudnya? Kalau Allah tadi dikatakan begini, Allah itu sami'un basir. Allah itu mendengar dan melihat. Terus kita juga kan makhluknya mendengar, melihat, kita juga mendengar kan? Kita juga melihat. Kalau begitu sama makhluknya. Ini kan kalau begitu kita mempersamakan makhluk Allah dengan Allah. Karena kita katakan Allah itu melihat. Nah kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Berarti sama. Jamaah sekalian. Ulama kita katakan betul. Kita mendengar. Allah mendengar tapi pendengarannya beda. Allah melihat, kita melihat tapi penglihatannya beda. Sama namanya tapi intinya tidak sama. Seperti yang kita ketahui, penglihatan Allah tidak ada batasnya. Pendengaran Allah tidak ada batasnya. Kalau kita kan serba terbatas. Pendengaran kita terbatas. Dengan yang kalinga muniko roan lanrang. Muniko bulo. Kemudian penglihatan kita terbatas. Ada sesuatu yang dekat dengan kita, kita tidak lihat karena dihijab. Ada hijab. Jadi terbatas. Seluruh sifat-sifat kita itu terbatas. Dan bagi Allah tidak ada keterbatasan. Punya Allah kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Lahul kamalul mutlak. Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak. Inilah jamaah sekalian, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalau sudah habis waktu tentang perkataan ulama-ulama yang lain, bagaimana pandangannya Imam Syafi'i, ya, bagaimana pandangannya Imam Ahmad dan sebagainya tentang persoalan ini. Baik, saya kira saya cukupkan dulu. Ya, dicukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.